Hai Sobat Investor. Bayangkan, Sobat sedang menikmati kopi pagi, lalu mendengar kabar bahwa pemerintah berencana mengubah tarif royalti sektor pertambangan. Tentu saja, ini bukan sekadar berita biasa, terutama bagi Sobat yang berkecimpung di dunia investasi atau memiliki ketertarikan pada ekonomi Indonesia. Pemerintah sedang mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara, dan salah satu langkahnya adalah dengan merevisi tarif royalti mineral dan batu bara. Tapi tunggu dulu, rencana ini bukan tanpa riak. Para pelaku industri dan investor di pasar modal mulai gelisah. Apa dampaknya bagi perusahaan tambang? Bagaimana dengan nilai saham-saham yang Sobat miliki? Mari kita telusuri lebih dalam, karena perubahan ini bisa jadi akan mempengaruhi kantong kita semua. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Sekarang, mari kita bicara soal dampak langsungnya pada investasi Sobat. Saham-saham di sektor pertambangan, terutama yang berhubungan dengan mineral dan batu bara, diperkirakan akan merasakan tekanan. Ini bukan sekadar tebakan, tapi analisis dari para ahli pasar modal. Bayangkan, jika biaya produksi perusahaan tambang meningkat karena tarif royalti yang lebih tinggi, tentu saja keuntungan mereka bisa tergerus. Nah, bagi Sobat yang punya saham-saham seperti Inco, MDKA, atau NCKL, yang berkaitan dengan nikel, para analis menyarankan untuk sementara ini ditahan dulu. Istilah kerennya, hold. Artinya, jangan buru-buru menjual atau membeli. Kita perlu melihat bagaimana perkembangan kebijakan ini dan dampaknya pada kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Pasar modal itu dinamis, dan kesabaran seringkali menjadi kunci keberhasilan investasi. Mari kita geser sedikit fokus kita ke instrumen investasi lain, yaitu obligasi pemerintah. Belakangan ini, pasar obligasi pemerintah terlihat sepi, tidak seramai biasanya. Ini bisa jadi pertanda bahwa investor sedang menahan diri, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat mereka. Selain itu, ada kabar bahwa target pendapatan pajak pemerintah tidak mencapai ekspektasi. Ini tentu menjadi perhatian, karena pendapatan pajak adalah salah satu sumber utama pembiayaan negara. Jika target tidak tercapai, pemerintah mungkin perlu mencari cara lain untuk menutup kekurangan tersebut. Dan, seperti yang kita tahu, salah satu cara yang sedang dipertimbangkan adalah dengan merevisi tarif royalti minerba. Jadi, semua ini saling berkaitan, dan sebagai investor, kita perlu memahami gambaran besarnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi komoditas. Harga komoditas seperti batu bara sedang mengalami penurunan. Ini bukan kejadian yang berdiri sendiri, tapi ada kaitannya dengan situasi global. Kabar baiknya, ada pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ini memicu harapan bahwa ketegangan geopolitik akan mereda. Kalau tensi mereda, tentu saja harga komoditas akan menyesuaikan. Bagi kita sebagai investor, ini berarti kita perlu mencermati bagaimana pergerakan harga komoditas akan mempengaruhi portofolio investasi kita. Karena, perubahan sekecil apapun di pasar komoditas bisa berdampak besar pada nilai investasi. Mari kita lihat sektor nikel. Permintaan nikel untuk kendaraan listrik ternyata sedang menurun. Ini kabar yang cukup mengejutkan. Ternyata, teknologi baterai kendaraan listrik sedang mengalami pergeseran. Para produsen baterai mulai melirik bahan baku lain yang lebih efisien atau lebih murah. Akibatnya, permintaan nikel tidak lagi setinggi perkiraan sebelumnya. Bagi investor yang menaruh harapan besar pada sektor nikel, ini tentu perlu menjadi perhatian. Kita perlu mencermati bagaimana perusahaan-perusahaan nikel beradaptasi dengan perubahan ini, dan bagaimana dampaknya pada nilai saham mereka. Mari kita bicara lebih spesifik tentang prospek nikel. Dengan permintaan dari sektor kendaraan listrik yang melambat, prospek nikel terlihat agak terbatas. Memang, Indonesia terus mendorong hilirisasi nikel, yaitu mengolah nikel menjadi produk bernilai tambah. Tapi sayangnya, upaya ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ini bukan berarti kita harus pesimis, tapi kita perlu realistis. Sebagai investor, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mengambil keputusan. Apakah kita akan tetap berinvestasi di sektor nikel, atau mencari peluang di sektor lain? Semua kembali pada strategi investasi masing-masing. Jadi,
Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai investor? Saran dari para analis adalah untuk sementara ini, kita tahan atau hold dulu saham-saham yang terkait nikel. Karena saat ini, tidak ada sentimen positif atau negatif yang benar-benar kuat. Pasar sedang mencari arah, dan banyak faktor yang masih belum jelas. Daripada mengambil risiko dengan menjual atau membeli sekarang, lebih baik kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Ingat, investasi itu bukan soal cepat-cepatan, tapi soal mengambil keputusan tepat di waktu yang tepat. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa pasar modal itu kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan kebijakan pemerintah, seperti revisi tarif royalti minerba, bisa memberikan dampak besar. Lalu, ada kondisi pasar komoditas global, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Perkembangan teknologi kendaraan listrik juga memainkan peran penting, terutama dalam menentukan permintaan nikel. Dan tentu saja, kondisi geopolitik global secara keseluruhan bisa memengaruhi sentimen pasar. Sebagai investor yang cerdas, kita perlu terus memantau semua faktor ini dan menyesuaikan strategi investasi kita sesuai dengan perubahan yang terjadi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari VAL Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, salah satu fakta menarik tentang VAL Indonesia adalah struktur kepemilikan sahamnya, di mana PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID memegang porsi terbanyak yaitu sebesar 34% atau setara dengan 3,58 miliar lembar saham. Sementara itu, kepemilikan oleh masyarakat umum mencapai 20,3% atau sekitar 2,14 miliar lembar saham, menunjukkan partisipasi publik yang cukup signifikan dalam perusahaan ini. Struktur kepemilikan seperti ini mencerminkan keseimbangan antara kontrol strategis oleh entitas pemerintah melalui MIND ID dan peluang partisipasi bagi investor retail. Dengan dukungan kuat dari pemegang saham mayoritas dan kepercayaan dari publik, VAL Indonesia memiliki fondasi yang solid untuk terus berkembang. VAL Indonesia mencatat pertumbuhan yang positif dalam kinerja keuangannya dengan total aset yang meningkat dari 2,9 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,1 miliar dolar pada Desember 2024. Selain itu, ekuitas perusahaan juga mengalami kenaikan dari 2,5 miliar dolar menjadi 2,7 miliar dolar dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa VAL Indonesia terus memperkuat fondasi keuangannya, yang tentu saja menjadi kabar baik bagi para investor. Peningkatan aset dan ekuitas ini tidak hanya mencerminkan stabilitas finansial perusahaan, tetapi juga potensi untuk ekspansi dan pengembangan proyek-proyek strategis di masa depan. Bagi sobat yang sedang mempertimbangkan investasi di sektor pertambangan, data ini bisa menjadi indikator bahwa VAL Indonesia adalah pilihan yang menarik dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Meskipun VAL Indonesia mencatat peningkatan liabilitas dari 361 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 443 juta dolar pada Desember 2024, hal ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama karena perusahaan sedang menggarap proyek-proyek strategis. Di sisi lain, pendapatan VAL Indonesia mengalami penurunan dari 1,2 miliar dolar menjadi 950 juta dolar dalam periode yang sama, yang mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Bagi investor, ini adalah momen penting untuk melihat lebih dalam. Peningkatan liabilitas bisa menjadi bagian dari strategi ekspansi, sementara penurunan pendapatan sementara mungkin akan terkompensasi dengan hasil jangka panjang. Jadi, meskipun ada tantangan, VAL Indonesia tetap menunjukkan potensi pertumbuhan yang menarik. VAL Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik dalam laporan keuangannya, dengan beban pendapatan yang menurun dari 885 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 842 juta dolar pada Desember 2024, mengindikasikan efisiensi yang lebih baik dalam mengelola biaya terkait pendapatan. Namun, di sisi lain, beban usaha perusahaan justru meningkat dari 22 juta dolar menjadi 38 juta dolar di dalam periode yang sama, kemungkinan besar karena aktivitas persiapan proyek-proyek strategis. Ini adalah gambaran yang wajar dalam fase ekspansi, di mana peningkatan beban usaha seringkali menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk pertumbuhan di masa depan.
Meskipun ada peningkatan beban usaha, penurunan beban pendapatan menunjukkan bahwa Fail Indonesia tetap berupaya menjaga efisiensi operasionalnya. Fail Indonesia mengalami penurunan laba periode berjalan dari 274 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 57 juta dolar pada Desember 2024, yang juga berdampak pada laba per saham yang turun dari 0,02 dolar menjadi 0,005 dolar dalam periode yang sama. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, peningkatan beban usaha, dan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek strategis. Meskipun angka laba menurun, penting untuk diingat bahwa ini bisa menjadi bagian dari fase investasi jangka pendek yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Ini adalah momen untuk melihat lebih dalam, apakah penurunan laba sementara ini akan terbayar dengan hasil yang lebih besar di masa depan? Dengan proyek-proyek besar yang sedang berjalan, Fail Indonesia tetap memiliki potensi untuk bangkit dan memberikan keuntungan yang lebih signifikan. Fail Indonesia mencatat return on assets sebesar 1,8% dan return on equity sebesar 2,1% pada Desember 2024, angka yang mungkin terlihat rendah, tetapi perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Return on assets dan return on equity yang relatif kecil ini bisa mencerminkan fase investasi besar-besaran yang sedang dilakukan perusahaan yang membutuhkan alokasi sumber daya signifikan. Ini adalah indikator bahwa Fail Indonesia sedang dalam tahap membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang, di mana laba yang lebih besar diharapkan akan terwujud setelah proyek-proyek strategis mulai beroperasi. Meskipun angka return on assets dan return on equity belum terlalu tinggi, potensi peningkatan di masa depan tetap menarik, terutama jika proyek-proyek besar mulai memberikan hasil. Fail Indonesia mencatat net profit margin sebesar 6% pada Desember 2024. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan bersih, meskipun sedang dalam fase investasi besar-besaran. Sementara itu, debt-to-equity ratio sebesar 16,2% mencerminkan struktur modal yang relatif sehat, dengan utang yang terkendali dibandingkan dengan ekuitas. Ini adalah sinyal positif bahwa Fail Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Meskipun net profit margin terlihat moderat, debt-to-equity ratio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang, sehingga mengurangi risiko finansial. Dengan proyek-proyek strategis yang sedang berjalan, Fail Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas di masa depan. Fail Indonesia mencatat arus kas positif sebesar 207 juta dolar dari aktivitas operasi pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan uang tunai dari operasional sehari-harinya. Namun, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai 331 juta dolar, mencerminkan komitmen Fail Indonesia dalam mengembangkan proyek-proyek strategis. Ini adalah gambaran yang wajar dalam fase ekspansi, di mana perusahaan perlu mengalokasikan dana besar untuk investasi jangka panjang. Meskipun arus kas investasi lebih tinggi, hal ini bisa menjadi indikator bahwa Fail Indonesia sedang membangun fondasi untuk pertumbuhan di masa depan. Fail Indonesia mencatat arus kas positif sebesar 102 juta dolar dari aktivitas pendanaan pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menarik dana segar untuk mendukung operasional dan proyek-proyek strategisnya. Namun, total nilai kas mengalami penurunan sebesar 22 juta dolar dalam periode yang sama. Kemungkinan besar karena alokasi dana yang signifikan untuk investasi. Ini merupakan hal yang wajar dalam fase ekspansi, di mana perusahaan perlu mengeluarkan dana besar untuk proyek jangka panjang. Meskipun ada penurunan total kas, arus kas pendanaan yang positif menunjukkan bahwa Fail Indonesia masih memiliki akses ke sumber dana yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya. Dari pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa Fail Indonesia sedang dalam fase investasi besar-besaran untuk membangun fondasi yang kuat, terutama melalui proyek strategis. Meskipun ada penurunan laba dan total arus kas, hal ini merupakan bagian alami dari proses ekspansi jangka panjang. Dengan struktur keuangan yang relatif sehat, seperti debt-to-equity ratio yang rendah, dan net profit margin yang stabil, Fail Indonesia menunjukkan potensi untuk bangkit dan memberikan keuntungan finansial di masa depan. Ini bisa menjadi peluang menarik untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan, terutama jika sobat percaya pada strategi jangka panjang Fail Indonesia. Jadi, keberuntungan dan kesuksesan finansial tidak datang secara instan, tetapi dengan kesabaran dan keyakinan, Fail Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang menjanjikan.
Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.